Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang al-kalam. Saya bacakan ibarat dari penulis, ungkapan dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis matan kitab Al-Ajrumiyah mengatakan, wa huwa Abu Abdillah, yang penulis kitab Jurumiyah adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Daud As-Sanhaji, atau yang dikenal al-ma'ruf, yang dikenal bi Ibni Ajrum. Beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Beliau lahir beliau lahir fi sanatis nataini wa sab'ina wa sittimi'ah. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah. Wal mutawaffa, beliau wafat fi sanati salisin wa isrina wa sab'imi'atin minal hijrati an-nabawiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Ibnu Ajurrum memulai tulisannya dengan al-kalam. Apa itu al-kalam? Definisi al-kalam menurut Ibnu Ajurrum, al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil waqi. Kalam menurut Ibnu Ajurrum adalah huwa lafzu, ucapan, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memiliki makna sempurna, bil wad'i, dengan peletakan orang Arab. Penulis Tuhfatus Saniyah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, beliau mengatakan, aqulu, ketika teman-teman
menemukan aqulu dalam kitab Tuhfatus Saniyah ini berarti penjelasan ini dari beliau Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, penulis kitab Tuhfatus Saniyah. Lilafzi al-kalam maknayani. Pada lafaz al-kalam itu terkandung dua makna. Kalam itu mengandung dua makna. Yang pertama, ahaduhuma al-lughawi. Yang pertama adalah makna secara bahasa, makna lughawi. Yang kedua, wasani an-nahwi. Makna secara istilah ilmu nahwu. Amma al-kalamul lughawi fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah sawa'un kana lafdhan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarah. Kalam secara bahasa yaitu istilah atau ungkapan, ibaratun ungkapan amma ungkapan tentang sesuatu tahsulu bihi faidah yang dapat memberikan makna. Jadi kalam al-lughawi, kalam secara bahasa itu adalah ungkapan tentang sesuatu yang dapat memberikan makna, tahsulu bisababihi faidah. Sesuatu yang dapat memberikan makna. Sawa'un kana lafdhan, baik itu berupa lafaz atau ucapan atau bukan ucapan. Jadi al-kalam secara bahasa itu sesuatu yang dapat memberikan makna, baik itu ucapan ataupun bukan ucapan. Contohnya seperti kal khatti, khat atau tulisan, bentuk tulisan atau garis, wal kitabah artinya tulisan juga, wal isyarah atau dan isyarat. Contohnya kitabah itu seperti apa? Misalnya ketika kita ada di rumah sakit, janganlah merokok di rumah sakit. Jangan rokok di rumah sakit. Atau tulisannya ada yang dilarang merokok di rumah sakit. Nah, itu merupakan contoh dari kalam secara lughawi. Wal isyarah, bagaimana dengan isyarah? Misalnya begini, ketika ada yang tanya kepada kita, misalnya temen ya, nanya ke kita, bro, kamu udah bawain gak kitab yang saya minta?
ke kamu. Kita memberikan isyarat seperti kepala ke atas ke bawah yang menunjukkan makna iya. Artinya kita ngangguk ke atas ke bawah, mengangguk ke atas ke bawah, dia itu sudah ngerti. Oh ya, tandanya saya bawa buku yang udah kamu minta. Nah, begitu contoh dari isyarat. Ini termasuk kalam secara bahasa. Bagaimana kalam secara istilah nahwu? Kita baca wa amma al-kalamun nahwi. Adapun kalam secara nahwu, secara istilah nahwu adalah fala budda min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin. Maka kalam itu adalah satu ungkapan yang harus terkumpul dari 4 perkara. Yang pertama, al-awwalu ayyakuna lafdhan. Kalam itu harus lafadz. Harus berupa lafadz. Yang kedua, wasani ayyakuna murakkaban, dia harus tersusun. Kemudian yang ketiga, wasadis ayyakuna mufidan. Kalam itu harus memberi makna sempurna. Memberi makna sempurna bagaimana maksudnya? Artinya ketika kita memberikan penjelasan secara lengkap, si lawan bicara kita tidak bertanya lagi gitu loh. Warabi'u ayyakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Syarat yang keempat, yang terakhir, yaitu kalam itu harus maudhu'. Yang dimaksud maudhu' di sini bil wad'il arabi, wadhnya orang Arab. Apa yang dimaksud dengan wadha'? Peletakan bahasa Arab, Ya, ini bahasanya harus sesuai dengan bahasa Arab. Itu susunannya orang Arab, bukan susunannya orang Indonesia. Begitu. Sekarang selanjutnya kita jelaskan satu-satu apa itu makna dari syarat yang pertama, makna dari syarat yang kedua, makna dari syarat yang ketiga, makna dari syarat yang keempat. Yang pertama, makna syarat yang pertama yaitu al-lafadz. Wa makna kaunihi lafdhan, makna lafadz adalah ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati kalam itu harus berupa lafadz. Apa yang dimaksud dengan lafadz? Lafadz adalah suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Yang huruf-huruf hijaiyah itu dimulai dari alif, wa tantahi bil ya'i, dan diakhiri dengan ya. Wa misaluhu Muhammadun. Contohnya adalah Muhammad. Wa yaktubu. Kemudian yang kedua yaktubu. Kemudian yang ketiga wasa'idun. Muhammad itu adalah orang yang terpuji.
atau orang yang bernama Muhammad. Wa yaktubu artinya menulis, wa sa'idun artinya kebahagiaan. Fa inna kulla wahidin min hadhil kalimatis salisi, maka sesungguhnya setiap tiga kata tersebut, Muhammad, yaktubu, sa'idun ini, ketika diucapkan inda nutki bihi, ketika dia diucapkan, yakunu sautan mustamilan, itu ada suaranya yang mencakup atas ala arba'ati ahrufin hijaiyah, yang mencakup atas 4 huruf hijaiyah. Misalnya Sa'idun. Sa'id itu hurufnya terdiri dari sin, ain, ya, dan dal. Itu ada 4 huruf. Bagaimana dengan isyarah? Fal isyaratu masalan, isyarat misalnya, la tusamma kalaman indan nahwiyin, tidak dinamakan sebagai kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena di'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Karena isyarat itu tidak mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma indal lugawiyyin kalaman, meskipun menurut para ulama bahasa, para ulama lughah, isyarat itu disebut sebagai kalam. Kenapa isyarat disebut sebagai kalam? Karena lihusulil faidati biha. Karena isyarat itu dapat dipahami maknanya. Kemudian selanjutnya syarat kalam yang kedua yaitu murakkab. Makna at-tarkib, susunan. Wa makna kaunihi murakkaban, makna dari murakkab adalah ayyakuna mu'allafan, dia harus tersusun min kalimataini, dari 2 kata atau aksara, atau lebih. Nahwu, contohnya Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir, atau Muhammad adalah orang yang sedang bepergian. Kemudian yang kedua, wal ilmu nafi'un. Kemudian ilmu itu bermanfaat. Contoh yang ketiga, wa yablughu al-mujtahidu al-majdah. Yablughu al-mujtahidu al-majdah. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Walikulli mujtahidin nasibun. Dan setiap orang yang bersungguh-sungguh, nasibun, itu akan mendapatkan hasil. Contoh yang terakhir, wal ilmu khairun, atau wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu itu adalah sebaik-baik perkara yang kamu usahakan kepadanya. Fakullu ibaratin min hadhil ibarat, setiap dari ungkapan-ungkapan tersebut yang telah kita sebutkan tadi, tusamma kalaman, disebut sebagai kalam.
Wa kullu ibarati minha, setiap dari kalimat-kalimat tersebut, ungkapan-ungkapan tersebut, minha mu'allafatun, tersusun, min kalimataini aw aksar, dari dua kata atau lebih. Kita lihat coba. Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un, dua kata dah. Wa yablughu al-mujtahidu, al-majda itu sudah tiga, lebih dari tiga, lebih dari dua. Walikulli mujtahidin nasibun, ini juga lebih dari dua. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi, juga lebih dari dua atau banyak lah istilahnya. Itu tersusun. Itu sudah merokkab, sudah tersusun dari dua kata atau lebih. Fal kalimatu wahidah, satu kata, la tusamma kalaman indan nuhati, satu kata itu tidak dinamakan sebagai kalam menurut ulama nahwu, illa idzan dhamma ghairuha ilaiha, tidak disebut sebagai kalam kecuali berkumpul kepada selainnya. Jadi syarat murakkab itu harus tersusun dari dua kata atau lebih. Tidak bisa kalau cuma satu kata. Misalnya Zaidun. Ya, kenapa Zaidun? Kan kita pasti bertanya kan, kenapa kok Anda mengatakan Zaidun? Kenapa Zaidun? Nah, kan jadinya tidak dimengerti. Maka supaya dimengerti harus dibuat kalimat, disusun menjadi dua kata supaya dapat dimengerti gitu. Zaidun qaimun, jadi Zaid itu berdiri. Itu baru dikatakan sebagai murakkab, tersusun. Sawa'un kana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilati sabiqa am takdiron. Baik gabungannya itu secara hakikat, kayak tadi contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi secara hakikatnya, am takdiran atau dikira-kirakan, kama idza qala laka qailun, maka sebagaimana ketika ada yang bertanya kepada kamu, man akhuka, siapa saudaramu, fatakulu Muhammadun, fahadhihi al-kalimatu tu'tabaru, maka kalimat Muhammadun ini tu'tabaru, dianggap sebagai kalam, karena li'anna takdira, karena takdirnya atau perkiraannya adalah Muhammadun akhi, Muhammad adalah saudaraku. Fahiya fi takdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin, maka perkiraannya itu tersusun dari tiga kata. Man akhuka, siapa saudaramu, Muhammadun akhi, gitu.
Jadi ada susunan yang tampak, ada yang susunan yang tersembunyi. Gitu. Dalam bahasa Arab itu istilahnya murakkab. Jadi ngerti dah ya. Intinya begitulah. Siapa saudaramu, Mas Umar? Ade. Jadi cukup kita jawab singkat aja. Orang itu akan ngerti bahwa saudara saya adalah Ade. Itu. Kemudian makna yang ketiga yaitu mufid. Makna al-mufid adalah wa makna kaunihi mufidan. Makna mufid adalah ayyahsuna sukutul mutakallimi alaih bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Jadi makna mufid adalah diamnya seorang pembicara itu baik di atasnya. Jadi orang lain itu yang mendengarkan tidak menunggu sesuatu yang lain. Falau qulta idza hadara al-ustadu, misalnya kita katakan idza hadara al-ustadu, apabila ustadz hadir. Ya kenapa kalau ustadz hadir? Nah, makanya ini tidak disebut sebagai kalam. Atau sama kalaman. Walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimat. Meskipun dia tersusun dari 3 kata. Idza hadara al-ustad. Loh, ada ungkapan meskipun tersusun dari 3 kata itu tidak bisa dimengerti, sehingga penanya itu, sehingga orang yang dengarkan itu mesti bertanya, kenapa? Karena tidak lengkap faedahnya. Idza hadara al-ustad, kenapa kalau hadir ustadznya hadir itu kenapa? Mau ngapain gitu loh. لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يتركب على حضور الأستاذ. Karena kenapa tidak disebut sebagai kalam? Karena orang yang berbicara itu, orang yang diajak bicara itu menunggu sesuatu yang lain atas hadirnya al-ustadz. Memangnya ustadz mau apa gitu? Apabila ustadz hadir, kan kita kan bertanya-tanya, kenapa kalau ustadz hadir? Fa idza qulta idza hadara al-ustadu ansata talamidu. Nah, ini baru dapat dimengerti. Soro kalaman disebut sebagai kalam. Apabila ustadz hadir, murid-murid diam. Nah, ini tersusun dan berfaedah, maknanya lengkap. Maka ini disebut sebagai kalam. Kenapa? Karena lihusulil faidah, karena dapat memiliki makna yang sempurna, dapat dimengerti lah istilahnya gitu. Selanjutnya makna yang terakhir, makna al-wada'. Makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, makna wada' secara peletakan bahasa Arab, yaitu antakuna al-alfazu al-musta'malatu fil kalami minal alfazi allati wada'atha al-arabu lidalalati ala makna
minal ma'ani. Jadi makna wadoknya itu adalah harus wadoknya orang Arab, peletakannya orang Arab. Kenapa? Maksudnya gimana? Wadok itu harus lafaz-lafaz yang digunakan fil kalami dalam pembicaraan dari lafaz-lafaz yang wada'at hal arabu, yang diletakkan oleh orang Arab di dalatin, yang untuk menunjukkan ala makna minal ma'ani, menunjukkan makna. Jadi intinya makna wada' Arab itu harus pakai bahasa Arab, susunannya harus sesuai dengan susunan orang Arab ketika berbicara, itulah intinya, sehingga bisa dipahami oleh orang Arab. Masalan contohnya hadara qad wada'aha al-arabu li ma'nan. Makna hadara ini telah dipahami atau telah dipahami oleh orang Arab. Wa huwa husulul huduri fi zamanil madi. Hadara ini kan merupakan makna madi, makna yang telah dilakukan lalu. Kegiatan artinya hadir, telah hadir gitu. Wal kalimatu Muhammadun qad wada'aha al-arabu li ma'nan. Muhammad itu telah diletakkan oleh orang Arab untuk mengungkapkan makna bahwa orang itu adalah orang yang bernama Muhammad. Fa idza qulta hadara Muhammadun, ketika kamu mengatakan hadara Muhammadun, takunu qad ista'malta kalimataini kullu minhuma mimma wada'ahu al-arabu. Maka engkau telah menggunakan dua kata itu diletakkan sesuai dengan bahasanya, bahasa Arab, sesuai dengan meletakkan orang Arab. Bikhilafi ma iza takallamta, berbeda ketika kamu berbicara bikalami mimma wada'ahu al-ajam, ketika kamu bicara dengan menggunakan bahasa ajam, bahasa selain orang Arab, kal farasi wa turki wal barbari wal faranji, fa innahu la tusamma fi urfi ulama'il arabiyyah kalaman. Maka bahasa tersebut tidak disebut sebagai kalam menurut ulama bahasa Arab. Jadi intinya kalam itu yang pertama harus berupa lafaz, yang kedua murakkab, tersusun. Tidak cukup hanya tersusun, maka dilengkapi oleh syarat yang ketiga, harus mufid, memberikan makna sempurna, sehingga orang yang mendengarkan itu tidak bertanya lagi. Syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu harus sesuai dengan peletakan bahasa Arab gitu. Sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada kritik dan saran, silakan cantumkan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.